Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sofitria Ananda Putri. Saya dari kelas 3 di Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam untuk materi kelima. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting? Tabayun merupakan salah satu tradisi umat Islam yang dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah. Tradisi ini digunakan terutama untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Pentingnya tabayun berarti mencari kejelasan tentang suatu hal sampai benar-benar jelas keadaannya. Yang kedua, mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran? Pentingnya tabayun dalam pemasaran adalah agar mencari kejelasan dalam pemasaran hingga benar-benar jelas dalam berdagang. Yang ketiga, sebutkan surah-surah yang menjelaskan tabayun dan baca surah-surah tersebut dan jelaskan isi kandungannya. Yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, dalam kurung kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Isi kandungan dari ayat ini adalah menjelaskan bahwa setiap informasi yang datang dari orang fasik harus cek dan recheck karena kefasikannya menjadikan informasi yang dibawa diragukan akurasinya. Yang keempat, apa yang saudara ketahui tentang Al-Quran? Sebutkan surah-surah yang menjelaskan tentang Al-Quran dan baca surah-surah tersebut dan apa isi kandungannya. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Salah satunya Quran Surat Al-Maidah ayat surah kelima ayat 44. Inna anzalnat Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyun allazina aslamu allazina haddu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tastaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Isi kandungan surat ini adalah menjelaskan sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab Taurat yang berisi petunjuk untuk menjelaskan hukum-hukum dari Bani Israel yang tunduk kepada Allah. Maka janganlah kita takut kepada manusia, namun takutlah kepadanya. Kemudian nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi? Bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran? Globalisasi di bidang komunikasi merupakan semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu cepat. Pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi adalah mendunianya proses pemberitahuan dan pendapat dan juga peristiwa, event, untuk dapat menjadi informasi. Ide atau gagasan dan juga harus dinyatakan baik dalam bentuk lisan, isyarat, atau tertulis. Kemudian, selanjutnya nomor 6, baca surah Al-Hujurat ayat 6 dan apa kandungan isi dari surah Al-Hujurat ayat 6 ini dan apa kaitannya antara surah Al-Hujurat ayat 6 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan syariah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dalam kurung kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Kaitannya adalah mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam mengambil informasi harus bersikap tabayun seperti yang dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 6 tersebut. Kemudian nomor 7, baca surat Al-Hujurat ayat 12 dan apa kandungan isi dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini dan apa kaitannya antara surat Al-Hujurat 12 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Ya ayyuhallazina amanu nibu kasyiram minajjani inna bazazani ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahdakum ayyakula ma'ahihi maitan fakharitumu wa tuqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Isi kandungan surat ini adalah berisi tentang larangan bergosip, mengingat dalam keseharian tanpa sadar manusia sering melakukan hal ini, menggunjingkan orang lain menjadi makanan sehari-hari. Kaitannya, kita dilarang menggunjingkan atau berprasangka buruk terhadap para pelaku pemasaran dan anggota-anggota perusahaan, seperti yang dijelaskan oleh surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian nomor 8, baca surah Al-Isra ayat 82 dan 9 dan apa kandungan isi dari surah Al-Isra ayat 9 dan 82 ini dan apa kaitannya antara surah Al-Isra ayat 9 dan 82 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yuhabbashirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan Quran surat Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran dalam burung sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 9 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pujian terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai kitab samawi paling agung dan paling luas cakupannya menyangkut semua jenis ilmu, kitab yang paling terakhir yang bersumber dari Rabbul Alamin. Dan isi kandungan surat Al-Isra ayat 82 bahwa Al-Quran mengandung daya penawar dan rahmat bagi kegelisahan manusia, supaya manusia dapat hidup bahagia, yakni memiliki jiwa yang sehat dari penyakit mental, agar manusia terhindar dari kegelisahan dan kecenderungan kepada kebatilan. Kaitannya adalah dalam pemasaran, jika kita mengingat Al-Quran dan menjalankannya dengan benar, maka kita akan terhindar dari kegelisahan itu. Nomor 9, baca surah Ali Imran ayat 144 dan apa kandungan isi dari surah Ali Imran ayat 144 ini dan apa kaitannya antara surah Ali Imran ayat 144 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rasul afa imma ta'aw qutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falayatullah say'a wa sayzillahu sakirin. Artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang dalam kurung murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Isi kandungan Ali Imran ayat 144
ini adalah Allah mengingkari orang yang mengira akan masuk surga tanpa diuji terlebih dahulu dengan berbagai kewajiban yang dapat membedakan siapa yang sabar dan ikhlas dalam beragama dari yang selainnya. Kaitannya adalah dalam pemasaran hendaklah berbuat dengan sabar dan ikhlas kepada konsumen. Kemudian nomor 10, baca surah Al-Isra ayat 36 dan apa kandungan isi dari surah Al-Isra ayat 36 ini dan apa kaitannya antara surah Al-Isra ayat 36 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wa fu'adda kullu ulaika kana anhu mas'ula. Isi kandungan surat ini adalah pada dasarnya setiap manusia dilarang sembarangan berbicara dan berbuat sesuatu tanpa didasari ilmu dan kebenaran informasi. Tidak semua yang terdengar di telinga terlintas di benak pikiran, dan semua yang sampai kepada kita harus kita terima. Kaitannya dalam pemasaran hendaklah berbicara dengan sopan dan benar sesuai informasi kepada konsumen. Selanjutnya nomor 11, baca surah Al-Ahzab ayat 70 dan apa kandungan isi dari surat Al-Ahzab ayat 70 ini dan apa kaitannya antara surah Al-Ahzab ayat 70 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Ya ayyuhallazina amanu tuqallaha wa qulu qawlan sadida. Isi kandungan surat Al-Ahzab ayat 70 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kaitannya adalah berbicaralah yang benar dalam pemasaran. Kemudian nomor 12, baca surah Qaf ayat 18 dan apa kandungan isi dari surah Qaf ayat 18 ini dan apa kaitannya antara surah Qaf ayat 18 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Isi kandungan ayat ini yaitu adalah tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya yang mengandung kebaikan maupun kejahatan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat dengan sangat teliti. Kaitannya adalah malaikat selalu mengawasi kita, maka dalam pemasaran hendaklah berkata benar. Kemudian nomor 13, baca surat At-Taubah ayat 67 dan surah An-Nur ayat 15 dan apa isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 67 dan surat An-Nur ayat 15 ini dan apa kaitannya antara surah At-Taubah ayat 67 dan surah An-Nur ayat 15 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya maruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yakbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Isi kandungan ayat 67 dari surat At-Taubah ini adalah orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Kemudian surah An-Nur ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz talaqnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tashabunahu hayna wa huwa indallahi azim. Isi kandungan surah ini adalah dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kemudian selanjutnya nomor 14. Nomor 14, bagaimana perbedaan penafsiran ayat Al-Qarni dan Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Muhammad Quraisy Shihab dalam menafsirkan ayat tentang tabayun dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa berita yang beredar di masyarakat harus diteliti kebenarannya dan orang yang menyampaikan berita atau dalam hadis tersebut para perawi hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis.
apakah orang itu selalu berdusta atau tidak pernah berdusta. Sedangkan menurut Aid Al-Qarni dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa berita harus diteliti dan diseleksi kebenarannya. Jangan sampai salah orang dan jangan sampai menyakiti hati orang yang tidak bersalah dan jangan menyesal. Karena kekeliruannya menuduh orang lain yang tidak melakukan kesalahan. Kemudian nomor 15, bagaimana persamaan penafsiran Aid Al-Qarni dan Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, menurut Muhammad Quraisy Shihab dan Aid Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayanu sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Kemudian nomor 16, sebutkan dan jelaskan model-model riset menurut Islam dan jelaskan tujuan dari tabayun. Pertama, riset bayani, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni, kenapa ikan terdiri beragam jenis, dan bagaimana cara hidup dan pola makannya. Kemudian nomor 2, riset istiqra'i, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Ini yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Kemudian nomor 3, riset jadali, yaitu riset yang dimaksudkan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional, dalam kurung rasional X-ray. Di sini biasa digunakan ilmu mantik dan filsafat. Nomor 4, riset burhani, yaitu riset untuk tujuan eksperimen, misalnya atas temuan obat tertentu, dilakukan tes laboratorium, contohnya mencobakan metode baru dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi sekolah. Kemudian nomor 5, riset irfani, yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam. Pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Tujuan tabayun yang pertama menjaga keharmonisan umat manusia, yang kedua menjaga jiwa dan harta manusia, yang ketiga pertanda kematangan akal dan cara berpikir, yang keempat menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Nomor 5, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Nomor 6, mengukuhkan kaum muslimin. Kemudian nomor 17, jelaskan urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Urgensi tabayun dalam menjalin komunikasi yang terbaik dan implikasi teoritisnya. Peristiwa empiris di mana Al-Hujurat ayat 6 diturunkan memiliki relevansi yang besar dengan situasi di zaman modern di mana banyak masalah dihasilkan dari penyebaran informasi. Studi literatur ini menunjukkan bahwa beberapa kriteria kualitas informasi yang didasarkan dari Al-Quran dan teori modern yang saling melengkapi untuk membangun model teoritis yang melibatkan karakter iman dan fasik dalam kepribadian komunikator dan komunikan. Kemudian nomor 18, coba saudara jelaskan lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Perspektif Islam dalam lingkungan bisnis, khususnya lingkungan bisnis eksternal, merupakan salah satu lingkungan bisnis yang meskipun secara tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan bisnis yang kita lakukan, tetapi lingkungan ini juga penting untuk tidak kita abaikan. Nomor 19, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel lingkungan bisnis. Pertama, ada variabel sosial. Faktor demografik atau demografis, seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. Kemudian nomor 2, variabel ekonomi berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada variabel politik, faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Kemudian yang keempat, variabel teknologi, kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu yang terkadang sangat cepat, sangat mempengaruhi dunia usaha. Yang selanjutnya nomor 20, mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Bisnis perlu beradaptasi dengan lingkungan karena bisnis sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan dapat menentukan gagal atau suksesnya sebuah bisnis. Kemudian nomor 21, bagaimana perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis? Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena dalam faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan teknologi baru. Dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi. Kemudian nomor 22, silakan baca artikel mengenai pengantar bisnis Islam, perusahaan dan lingkungan bisnis Islam. Kira-kira apa yang dapat Anda peroleh dan bagaimana Anda menerapkan dalam menjalankan suatu bisnis? Membahas mengenai etika bisnis Islam, akad-akad syariah dalam transaksi bisnis, lingkungan bisnis dan dampaknya pada kegiatan perusahaan, bisnis, plan atau perencanaan bisnis, manajemen sumber daya insani, sistem informasi manajemen dan manajemen resiko,
risiko, dan kewirausahaan Islami. Pada bagian akhir dibahas mengenai bisnis internasional secara umum dan bisnis internasional dalam pandangan Islam. Saya menerapkan dalam bisnis sama halnya seperti artikel yang saya baca, seperti harus mempunyai etika dalam bisnis dan berwirausaha secara syariat Islam dan mencari tahu tentang lingkungan bisnis yang akan saya jalankan. Kemudian nomor 23, bagaimana ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami. Islami selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram, mengimplementasi aturan syariah tidak hanya berorientasi pada dunia namun juga akhirat. Sedangkan non-muslim, masyarakat memiliki hak untuk melakukan hak ekonominya. Alat produksi berada di tangan perorangan, pemerintah tidak dapat campur tangan langsung terhadap kegiatan ekonomi. Modal memiliki campur tangannya penting dalam kegiatan ekonomi. Kemudian selanjutnya nomor 24, apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis Islam? Lingkungan bisnis Islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang, organisasi, yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi sesuai syariat Islam. Nomor 25, jelaskan perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Islam. Perbedaannya adalah bisnis Islami dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehannya maupun pemanfaatan harta. Sementara bisnis non-Islam tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan. Selanjutnya nomor 26, jelaskan perbedaan lingkungan bisnis Islam dan lingkungan bisnis non-Islam. Perbedaannya adalah perusahaan Islam berusaha menurut syariat Islam, sedangkan non-Islam tidak menggunakan syariat Islam. Nomor 27, Anda memilih perusahaan Islam atau non-Islam, mengapa? Saya memilih perusahaan Islam tentunya karena saya beragama Muslim. Jadi saya harus memilih yang syariat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menyukai itu dan agar saya terhindar dari penggunaan riba atau lainnya. Kemudian nomor 28, jelaskan urgensi lingkungan bisnis Islam. Adanya kebutuhan masyarakat melaksanakan kegiatan penyediaan barang produksi, saluran distribusi, transaksi keuangan, pemenuhan kebutuhan, dan kegiatan ekonomi lainnya telah sesuai dengan prinsip Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian nomor 29, silakan baca artikel tentang makalah manajemen tentang analisis lingkungan bisnis dan coba jelaskan isi dari makalah manajemen tersebut. Isi dari artikel manajemen lingkungan bisnis ini membahas tentang pengertian bisnis dan kemudian ciri-ciri dan manfaat yang ada dalam suatu perusahaan bisnis atau manajemen. Kemudian nomor 30, apa manfaat Anda membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah Bapak posting ini? Manfaatnya untuk saya banyak. Saya mendapatkan pengetahuan dan memahami tabayun dari artikel yang telah Bapak posting ini, sehingga saya mengerti apa itu tabayun dalam lingkungan bisnis Islam, manfaat-manfaatnya, maknanya dalam Al-Quran, dan sikap tabayun yang harus ada di lingkungan bisnis ketika seseorang ingin menjalankan suatu perusahaan nanti. Dari membaca artikel ini tentunya banyak mendapatkan manfaat agar kita tidak terhindar dari keharaman dalam lingkungan bisnis. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.